Oke, Shalom. Hari ini kita mau belajar tentang elastisitas dan hukum Hooke. Untuk tujuan pembelajarannya dapat dilihat, nanti diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak dapat menjelaskan pengertian elastisitas bahan dan besaran fisika yang menyertainya dengan benar. Kemudian diharapkan anak-anak dapat menjelaskan konsep dari hukum Hooke dalam elastisitas bahan dengan benar dan dapat menentukan sifat elastisitas bahan melalui percobaan. Nah, subbab yang pertama kita bahas tentang elastisitas bahan. Elastisitas zat padat. Jadi elastisitas itu apa sih, Miss? Jadi elastisitas ini adalah kemampuan benda untuk kembali ke keadaan awal segera setelah gaya luar yang diberikan pada benda hilang. Ya, jadi yang perlu kita tandai di sini adalah elastisitas ini dia keadaan di mana nanti dia bisa kembali ke keadaan mulanya segera setelah gaya luar yang diberikan pada benda hilang. Gitu. Nah, jadi benda berdasarkan sifat plastisnya itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada namanya benda elastis, yang kedua ada namanya benda plastis. Nah, untuk benda elastis ini, dia dapat kembali ke bentuk atau ukuran semula saat gaya yang diterapkan dihilangkan. Contohnya saja, kalau cewek ini biasanya punya yang namanya karet ya, karet rambut. Nah, kalau karet rambut itu kalian tarik sedikit gitu, sedikit kemudian kalian lepaskan, pasti nanti karet rambutnya akan segera kembali ke bentuk semulanya. Nah, jadi karet ini bisa dikatakan termasuk benda yang elastis. Namun, ada juga nanti kita kenal namanya benda plastis. Benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk atau ukuran semula saat gaya yang diterapkan dihilangkan. Jadi kalau misalkan tadi contoh di karet ya, karet kalau dikenai gaya sedikit, dia bisa segera kembali. Tapi kalau gayanya sangat besar, itu nanti dia ada kemungkinan menjadi molor, kayak gitu ibaratnya. Nah, bisa dikatakan juga sebagai benda plastis. Jadi nanti kalau kita belajar elastisitas, akan kita pelajari grafiknya. Jadi ada yang namanya batas elastis, kemudian nanti ada daerah plastisnya. Untuk contoh yang lebih mudah lagi, kalau plastik gitu, kita pakainya plastik. Plastik kalau kita tarik nanti dia kan agak berubah ya bentuknya ya, jadi agak ada yang molor kayak gitu. Kalau kita tarik ada yang molor, tapi tidak putus. Nah itu termasuk benda plastis. Sekarang kita bahas tentang besaran-besaran terkait elastisitas. Oke, besaran yang akan kita pelajari itu nanti ada 3. Yang paling dasar ya, ada yang namanya tegangan. Atau bahasa fisikanya disebut dengan stres, kemudian regangan atau strain, dan modulus elastis. Modulus elastis ini nama lainnya adalah modulus Young, sesuai dengan nama penemunya, yaitu Thomas Young. Nah, ini misalkan ada sebuah gambar, ibaratkan ini sebuah kawat ya. Jadi ada seutas kawat dengan luas penampangnya A, dia ditarik dengan gaya sebesar F. Ya, jadi di ujung-ujungnya ditarik dengan gaya sebesar F. Akibat gaya tarik tersebut, kawat ini mengalami tegangan tarik. Jadi tegangan itu simbolnya ini. Ini kita bacanya boleh kita baca stres gitu ya. Nah, tegangan ini didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya tarik F yang dialami kawat dengan luas penampangnya. Jadi ibarat kayak perbandingannya F dengan luas penampangnya. Kalau dirumuskan secara matematis menjadi seperti ini, yaitu tegangan sama dengan gaya perluas, atau stres sama dengan F per A ya. Tegangan ini adalah besaran skalar. Nah, satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Ini sesuai dengan satuan dari asal asal besarannya. Jadi asalnya tegangan itu kan dari gaya per luas. Gaya itu kalau anak-anak ingat satuannya adalah Newton. Kalau luas, satuan bakunya itu adalah meter
kuadrat atau meter square. Nah, N per M kuadrat ini juga bisa dikatakan satuan Pascal. Jadi 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Itu tadi tentang tegangan, sekarang kita masuk ke regangan. Regangan ini adalah gaya tarik yang dikerjakan pada kawat, yang berusaha meregangkan kawat hingga panjang kawat semula bertambah sebesar delta L. Jadi kawat ini mula-mula panjangnya L. Ditarik dengan gaya F di ujung-ujungnya, dia mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Nah, ini adalah regangan. Jadi regangan ini didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awal L. Kalau dituliskan secara matematis, jadinya seperti ini. Regangan sama dengan pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal atau strain-nya sama dengan delta L dibagi dengan L. Nah, karena pertambahan panjang delta L dan panjang awal L adalah besaran yang sama, maksudnya besaran sama gimana sih, Miss? Jadi ini sama-sama bukan pertambahan panjang sih, sama-sama dimensinya, dimensi panjang. Ya, jadi dimensi panjang, ini juga dimensinya panjang, dimensi L, sehingga regangan ini dia tidak memiliki satuan dimensi. Loh, kok bisa, Miss? Ya, karena kalau ini delta L, ini kan pertambahan panjang ya, satuannya pasti meter, satuan bakunya. Kemudian kalau L juga sama, dia satuan bakunya juga meter. Jadi kalau meter per meter kan pasti dia 0. Jadi dia tidak memiliki satuan. Bukan 0, 1. Jadi dia tidak memiliki satuan atau dimensi. Nah, sekarang kita mau membahas tentang grafik tegangan terhadap regangan. Nah, grafiknya ini bisa anak-anak buka juga ya di bukunya anak-anak ya. Nanti silahkan dilihat masing-masing. Oke, ini saya jelaskan dulu. Ini di sumbu vertikalnya, ini adalah sumbu yang menampilkan besaran tegangan. Kalau sumbu mendatarnya, itu dia sebagai regangannya. Nah, dari O sampai ke B, ini terjadi deformasi, ya. Jadi perubahan bentuk, bisa terjadi deformasi. Deformasinya adalah deformasi elastis. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan, bukan kemungkinan sih, artinya benda kalau diberi gaya, kemudian gayanya dilepas, dia pasti bisa kembali ke bentuk awalnya. Ya. Kemudian dari O sampai A, ini grafiknya linear. Jadi ini garis lurus harusnya. Cuma di sini tidak terlalu kelihatan lurus ya, atau misalnya yang silinder ya. Oh, oke. Ini dia terlihat lurus harusnya ya. Ini disebut dengan batas hukum Hooke di titik A-nya. Nah, O sampai A ini berlaku hukum Hooke. Ini kalau anak-anak pernah belajar ya di SMP ya tentang hukum Hooke ya. Jadi grafiknya itu asalnya dari sini. Nah, A ini disebut dengan batas hukum Hooke. Kemudian di titik B, ini namanya adalah batas elastis. Nah, melebihi titik B, ini terjadi deformasi, tapi deformasinya sudah termasuk deformasi plastis. Jadi nanti ketika benda diberi gaya, dia tidak bisa kembali ke bentuk awalnya. Jadi sudah berubah bentuknya. Kemudian di titik C, ini namanya adalah titik tekuk atau yield point. Jadi ketika melebihi titik C, di sini ya, titik C, ini kalau benda kamu beri gaya sedikit saja, dia itu bisa menghasilkan pertambahan panjang yang lebih besar dibandingkan di grafik sebelumnya. Jadi butuh gaya yang sangat kecil, untuk membuat pertambahan panjang yang cukup panjang. Nah, di titik E ini adalah titik patah. Jadi titik di mana kalau benda ditarik dengan gaya F, ibaratkan kayak karet ya. Karet kamu tarik, itu pasti ada suatu saat di mana karet itu putus. Nah, sebelum putus, itu sebelum persisnya itu
adalah posisi titik patahnya. Jadi kalau di grafik posisi titik E-nya. Begitu. Nah, untuk besaran-besaran yang terkait elastisitas, yang terakhir ya, kita mau bahas tentang modulus elastisitas. Ada juga yang menyebutnya sebagai modulus Young, ada yang menyebutnya sebagai modulus elastis saja, sama saja. Nah, kalau kita ingat lagi gambar yang tadi ya, grafiknya, itu batas O atau daerah O sampai A, itu adalah grafiknya hukum Hooke. Ya, jadi daerah tempat grafik tegangan dan regangan yang berbentuk garis lurus. Ini adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan ya. Tegangan dengan regangan. Ini ditunjukkan dengan kemiringan garis OA atau gradiennya. Jadi OA ini ditunjukkan sebagai gradiennya. Nah, ini kalau misalkan di matematika berarti bisa sebagai tan tetanya ya. Nah, ini gradien itu pasti konstan. Nah, konstanta ini nanti yang akan disebut sebagai modulus elastis atau modulus elastisitas atau modulus Young. Jadi, modulus elastisitas suatu bahan ini didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami bahan. Kalau dibuat persamaannya menjadi seperti ini. Modulus elastis sama dengan tegangan per regangan. Nah, modulus Young itu ada yang menuliskan sebagai simbol E, ada juga yang menuliskan sebagai simbol Y kapital. Sama saja. Nah, untuk satuannya gimana, Miss? Nah, kalau anak-anak ingat di slide sebelumnya, tegangan itu satuannya Pascal ya. Pascal atau Newton per meter kuadrat. Kalau regangannya, dia tidak memiliki satuan atau nilainya 1. Nah, jadi kalau dioperasikan ya, Newton per meter kuadrat dibagi 1, dia hasilnya juga sama satuannya. Newton per meter kuadrat atau Pascal. Nah, perlu diingat kalau modulus elastisitas ini bergantung hanya pada jenis zatnya, bukan pada ukuran maupun bentuknya. Jadi tergantung jenis bahannya itu apa. Begitu. Oh ya. Nah, coba kita mau merumuskan dulu ya. Tadi modulus elastisitas itu adalah tegangan dibagi regangan. Oke. Nah, tegangannya itu kan tadi rumusannya F per A ya. F per A ini dibagi dengan regangannya. Regangan tadi kalau kalian ingat itu adalah delta L per L. Dia sama dengan modulus Young ya, atau E kapital. Nah, ini kalau kita operasikan, boleh dibuat seperti ini. Ini nanti kalau diotak-atik ya, dia bisa menjadi F dikali L dibagi A dikali delta L. Atau kalau kita buat dalam bentuk F sama dengan, berarti F itu sama dengan modulus elastisitas dikali, sorry. F sama dengan, F sama dengan modulus elastisitas dikali A dikali delta L dibagi L. Nah, ini bisa juga kita tuliskan seperti ini. Maka F sama dengan modulus elastisitas dikali A dikali delta L per L. Ini juga boleh ya.
Nah, nanti ini kaitannya di hukum Hooke nanti untuk untuk mencari konstanta pegasnya.